ibadah. Kedengaran ya suaranya? Dengar ya. Lanjut. Dengaran. Baik, jadi kita akan lanjutkan. Kita akan mulai. Dan pertama-tama saya akan mau menyampaikan selamat datang untuk semua Ibu Pendeta Sarah yang sudah siap memberkati kita pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini setelah pembukaan nanti ada kata sambutan dari Bapak Ketua kita yaitu Bapak Ian Strumayar. Kemudian nanti kita akan menyanyi dulu lagu Sampai Masa Tua. Kemudian kita ibadah. Setelah itu nanti penutup untuk foto bersama. Saya sampaikan hari ini pelayan ibadah kita yaitu pelayan firman sebagaimana saya katakan yaitu Ibu Pendeta Sarah Tahitu Hengkasa. Liturgos Ibu Ifke Tomasoa, kemudian nanti dibantu sebentar didampingi oleh pemazmur yaitu Ibu Oli Sahulata. Baca Alkitab Bapak Philip Sohwat. Persembahan akan dipimpin oleh Ibu Tina Rumayar, warta pelkat oleh Ibu Luz Palar, kemudian nanti persembahan pujian kita akan dengarkan pada sore hari ini dari sektor 1 sampai dengan 10. Demikian kira-kira acara sepanjang ibadah kita pada sore hari ini. Baik, kami persilakan untuk masuk dalam poin 2 yaitu kata sambutan. Kita akan dengarkan ketua kita Bapak Ian Strumayar. Kami persilakan. Halo, selamat sore. Suara saya masuk? Masuk. Masuk ya? Masuk. Iya, Pak. Oke. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam. Salam, selamat sore, selamat Baku Dapa. Biar cuma di layar. 1 bulan kita tidak ketemu, sekarang kita ketemu. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini, pertama-tama kita bersyukur karena Tuhan perkenankan kita mengikuti bersama-sama beribadah, ibadah rutin yang adalah merupakan ibadah rutin terakhir di tahun 2021. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Sarah Tahitu Hengkasa yang berkenan menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kita di sore hari ini. Terus kemudian kepada Bapak Ibu rekan-rekan PKLU, warga PKLU GPB Nazaret yang sempat mengikuti ibadah pada sore hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih. Puji Tuhan, kita kembali bertemu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat jadwal-jadwal yang kita rancangkan pada sepanjang tahun 2021 ini memang tidak banyak dan tidak sama dengan rencana-rencana pada tahun-tahun sebelumnya sebelum COVID. Akan tetapi kita syukuri karena semuanya itu walaupun dalam situasi yang tidak begitu happy, tapi kita dapat melaksanakan apa yang sudah kita rancang. Kemudian sebagai informasi atau pemberitahuan bahwa ibadah kita pada hari ini adalah merupakan ibadah terakhir di tahun 2021 dan bentuknya ada merupakan ibadah puji-pujian di akhir tahun. Karena kali ini kita memintakan kepada warga PKLU GPB Nazaret dari sektor 1 sampai dengan sektor 10 untuk mengisi puji-pujian. Namun barangkali tidak semua sektor yang akhirnya dapat menyampaikan puji-pujian, tapi kami berdoa agar supaya
rencana seperti ini pada bulan-bulan berikut atau pada tahun yang akan datang dapat berjalan dengan baik untuk keikutsertaan seluruh warga paduan suara PKLU dari sektor 1 sampai 10, baik itu sebagai solo, sebagai duet, trio, kuartet, dan sebagai paduan suara sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian kita melihat bahwa apa yang tertulis yang merupakan tema di dalam ibadah kita pada hari ini adalah berjuanglah untuk mendapatkan sukacita. Berjuanglah untuk mendapatkan sukacita. Memang jelas bahwa sukacita itu tidak datang secara tiba-tiba, akan tetapi betul itu merupakan perjuangan kita yang kita lakukan dalam kita menapaki akan hidup dan kehidupan kita, agar supaya kita pada akhirnya mendapatkan sukacita. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Ada ayat yang mengatakan di sana, ketika Yesus sedang menuju ke Yerusalem, maka ada orang yang bertanya kepadanya, Tuhan, apakah banyak yang akan diselamatkan? Tapi jawab Yesus untuk pertanyaan itu, dia katakan, untuk dapat masuk ke dalam melalui pintu yang sesak. Jadi untuk dapat masuk, maksudnya untuk mendapatkan sukacita, kita harus mampu melalui pintu yang sesak. Jadi pintu itu tidak terlalu lebar, tetapi ketika kita bisa melewati pintu yang sesak itu, berarti di sana kita memperoleh sukacita. Itulah kira-kira tema yang diambil dari pembacaan kita, Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30 ini. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat akan peristiwa yang terjadi yang lebih kurang sudah hampir 2 tahun ini, sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, akan memasuki, kalau saya tidak keliru, bulan ke-20, karena mulai bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini suasana masih dicekam oleh pandemi COVID-19. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi selama 20 bulan ini kurang lebih, khususnya kepada PKLU warga Nazaret, sejenak kita melihat ada begitu banyak saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita. Cukup banyak Bapak Ibu. Menurut saya pribadi, yang saya sampai saat ini, saya merasa menyesal karena dari sekian banyak rekan-rekan kita, anggota kita yang dimuliakan, saya tidak pernah menghadiri, menyampaikan turut duka cita bersama-sama kepada keluarga secara langsung. Tapi saya yakin bahwa semuanya itu keluarga dapat memahami akan situasi yang ada dan situasi yang sedang kita alami. Kemudian ke depan kita melihat ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, yang kita lewati, tetapi yang pasti ke depan dalam kita menapaki hidup dan kehidupan kita, masih ada banyak tantangan-tantangan. Akan tetapi, dari kami, ketika tantangan-tantangan sekalipun apapun tantangan itu,
ketika semuanya kita serahkan kepada Tuhan Yesus, maka jalan yang lurus tetap akan dibentangkan dan sukacita akan dinyatakan pada kita pada hari yang dinyatakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita mempersiapkan diri kita di dalam mengakhiri tahun 2021 dan kita mempersiapkan diri kita di dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2022 dengan penuh sukacita yang akan datang, yang akan dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kita menapaki akan hidup dan kehidupan kita. Ketika segalanya kita serahkan kepada Dia, sukacita akan dinyatakan kepada kita, tapi sesuai dengan waktu Tuhan, bukan sesuai dengan apa yang kita manusia kehendaki. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, oleh dan sebab itu, marilah pada kesempatan ini kami mengajak agar supaya kita menyerahkan seluruh rancangan hidup kita hanya kepada Dia, agar supaya sukacita yang kita harapkan kembali dapat dinyatakan oleh Tuhan. Pada kesempatan ini terakhir kami menyampaikan dari pengurus menyampaikan banyak terima kasih dan banyak selamat kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun pada sepanjang bulan Desember ini, karena kita lalu kita sudah melaksanakannya dan sekarang ini kita menyampaikan selamat berulang tahun bagi mereka yang sudah dan akan merayakan ulang tahunnya pada bulan Desember 2021 ini. Siapkanlah hati kita menapaki hidup dan kehidupan kita sehingga sukacita dan damai sejahtera dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita di akhir tahun 2021 dan mengawali tahun 2022. Soli Deo Gloria. Amin. Tuhanku menolong.
satu dan memutih rambutku. Tuhan pasti menggendongku terus. Sebelum kita masuk dalam ungkapan situasi, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara sektor 6 dan paduan suara sektor 2. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahnya, lambaikan daun di tanganmu, menyongsong Raja Agungmu. Sang Juru Selamat terdekat, membawa hidup dan berkat, terpuji penebus, pendamai yang kudus.
Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kini kita sudah memasuki hampir akhir tahun 2021 dengan berkat dan pimpinan yang Tuhan berikan melalui suka dukanya hidup kita tanpa kita sadari bahwa semua dapat kita lewati karena kasih Tuhan. Perjuangan demi perjuangan telah kita lakukan. Namun, sudahkah kita merasakan sukacita? Mari Bapak Ibu kita berdiri. Mari kita memuliakan ibadah dengan memulai ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 76 bait pertama dan 2. Kau yang lama dinantikan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa mengasihi kami. Kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur karena tanpa pimpinan dan kasih-Mu perjuangan kami sia-sia. Bapa, berkati ibadah ini sehingga semua dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita masuk dalam pujian berbalasan dari Mazmur 34 ayat 12 sampai 15 dibaca secara berbalasan. Saya bersama Ibu Oli Sahulata. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku.
Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadapan ucapan yang penipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita sambut dengan Kidung Gita Bakti 6, bait pertama dan 4. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang. Penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Ibu Bapak silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengar kesaksian pujian dari sektor 3, 7, dan 10. Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku pandang wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Yesus Hidupku, ku ada sebagian
Kau kenallah kami dan tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Bapa, mari kita berdoa. Bimbinglah kami Tuhan dengan firman dan Roh Kudus, karena hanya dengan tuntunan kebenaran sabda-Mu, kami boleh hidup penuh syukur, sukacita, dan bahagia, dapat menerima keadaan-keadaan dan memaknainya dalam ucap syukur dan rasa terima kasih padamu. Di tengah persekutuan yang penuh dengan sukacita ini, kami mau dengar kembali firman Allah. Bimbinglah kami sampai kepada petunjuk dan cara bagaimana kami harus jalani hidup, sehingga kami terus menyatakan kebahagiaan, sukacita, hidup dan tinggal di dalam Kristus. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30 yang menyatakan, Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajalah orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dari sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha.
Ibu Bapak yang terkasih, seperti Bapak Rumayar mengatakan, tema berjuanglah untuk mendapatkan sukacita. Diuraikan tadi sedikit. Nah, berjuanglah untuk mendapatkan sukacita. Saya boleh tanya ya kepada Ibu Bapak, boleh yang siap untuk menjawabnya silahkan. Apa pengalaman apa yang membuat kita sangat pengalaman apa yang membuat kita sangat bersukacita? Kalimatnya pendek, 3-4 kalimat saja, satu paragraf. Pengalaman apa di Ibu Bapak yang Ibu Bapak rasakan dalam hidup yang itu Ibu Bapak tahu persis bahwa itu sukacita, sangat bersukacita. Mari silakan. Karena kasih Kristus. Dua orang. Ya? Karena kasih Kristus kita bersukacita. Oke, karena kasih Kristus kita bersukacita. Bagus. Yang konkret lagi, ada satu lagi. Apa pengalaman yang paling membuat kita sampai senang, gembira sekali, sukacita sekali? Karena kasih Kristus tadi satu. Ada lagi? Ya. Doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Iya, Bapak pernah mengalami itu ya. Satu lagi boleh. Ibu Elsia. Kita sudah tua, kita bersyukur dan bersukacita. Oh, kita sudah tua, gitu. Rambut saya, ya rambut saya sudah ada putihnya. Kata teman pendeta, Sar, kamu sudah ada banyak rambut putihnya kamu. Iya, saya senang sekali gitu ya. Terus belum saya chat karena perlu waktu gitu. Tapi ada rambut putihmu. Saya mengalami sama dengan ibu, senang. Iya ya, kita sudah tua ya, Sar gitu. Ya, kita sudah tua. Dulu kita anggap kita muda, tapi memang betul bahwa sekarang kita sudah tua. Tapi senang ya, ada rasa sukacita walaupun ditunjukkan orang secara langsung. Ada mungkin orang yang bisa marah dan tersinggung, tapi kita ngalaminya sukacita. Oh, doa kita dijawab Tuhan dan kita mengalami kasih Allah yang besar, rasa damai di hati, yang kita sukacita. Nah, boleh satu lagi, Ibu Bapak, apa yang paling membuat, ya kita baca Injil kan, kita rajin baca Injil, yang paling membuat Yesus senang, bersukacita lah ya. Sebutkan bisa di kisah Injil yang Bapak Ibu pernah baca, dan Bapak Ibu tahu pasti itu Tuhan Yesus senang banget gitu, sukacita banget. Boleh dikeluarkan slide-nya? Iya. Yang kedua, ini Oma ini sukacita. Tidak ada Oma ini di Nazaret, tidak ada juga di Karunia. Mungkin ini di GPIB ke-329, belum ada. Ini saya ambil dari internet. Sukacita, ada alasan untuk bersukacita, karena sesuatu yang dialami. Tadi ya 3 hal itu. Coba slide kedua, berikutnya. Nah, apa yang paling membuat Tuhan Yesus senang, sukacita sekali? Waktu kita baca, wah Tuhan Yesus senang nih hatinya. Doa kita kan juga suka begitu ya, Ibu Bapak. Supaya kami menyenangkan hati Tuhan gitu, supaya Tuhan senang gitu, sukacita, Tuhan bahagia. Apa yang paling membuat Yesus bersukacita? Yang diingat aja deh. Mari, Oma Debbie, yang diingat dari Alkitab. Oh, harus masih di mute ya. Oma Debbie masih di mute. Oma Debbie harus di unmute dulu ya. Bapak Damanik. Oh ya. Apa Oma? Saya karena kita sudah diselamatkan. Oke. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu juga dengan kemuliaannya, dengan rasa kasihnya yang besar. Dia juga bahagia karena taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu kasih yang luar biasa sekali. Oke, Oma, Bapak Damanik, boleh? Apa yang Bapak ingat di Alkitab yang itu Tuhan Yesus sukacita banget? Gitu? Ya, Tuhan Yesus, saya percaya dia akan bersukacita apabila kita
hidup seturut dengan kehendaknya. Nah, ini dia. Dan kita senantiasa memuji Dia. Iya, benar. Nats ini sebenarnya cerita tentang pintu lah, sesak jalannya lah, gitu. Kan itu diawali itu dengan ini ya, Pak. Seorang tanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Maksudnya mereka itu, ya kami-kami aja kan yang diselamatkan, gitu. Sedikit aja kan Tuhan orang yang diselamatkan? Yahudi aja dong yang diselamatkan. Sedikit aja kan Tuhan yang diselamatkan? Lalu Yesus jawabannya juga agak sedikit membuat kita berpikir ya, berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Dan suatu ketika pintu itu akan tertutup, kamu ketok-ketok juga, itu nggak akan dibukakan lagi gitu. Bukakanlah pintu, Tuhan, bukakanlah pintu. Dan dia akan menjawab, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka aku berkata, kami telah makan, minum, kata orang yang ketok-ketok itu ya. Kan kamu yang suka beritakan pengajaran di jalan-jalan kota kami kan, gitu. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan, gitu. Waduh, ini bukan sukacita. Ini bisa membuat kita sedih. Kenapa? Sudah berusaha ketok-ketok pintu, gitu kan? Loh kan kami juga sering dengar pengajaran-pengajaran. Tapi kok dia bilang nggak kenal kita ya, gitu ya. Terus dia, siapa kamu? Katanya gitu. Kamu ketok-ketok, Tuhan bukakanlah pintu, siapa kamu? Gitu. Waduh, keadaan itu ternyata tidak hanya sukacita. Maka memang harus berjuang. Yesus juga mengatakan kepada orang yang bertanya, Tuhan sedikit saja kan orang yang diselamatkan, dan jawab Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu. Nah, saya mau cerita ya, Ibu Bapak, ini pengalaman 27 tahun yang lalu. Waduh, lama banget ya Pendeta Sarah. Iya, waktu saya vikaris, jam 2 pagi kami saya dibangunkan dan bersama dengan seorang presbiter di wilayah sektor itu, sudah lansia juga, kami bertiga lah gitu datang ke rumah seorang oma yang sudah 90-an, sakit-sakit. Waktu kami masuk ke rumah, anak-anaknya kan itu kalau ditelepon berarti anak-anaknya sudah memastikan kayaknya mama mau dipanggil Tuhan, udah deket nih, mama udah mau meninggal nih gitu. Jadi pendetanya waktu itu kemana lah gitu, terus saya ke sana. Tujuannya mendampingi dan berdoa. Dan kami datang tuh malam-malam, hampir pagi itu ya. Terus saya lihat dalam pengalaman, masih muda sekali, lihat gitu. Oma, kita menyanyi ya untuk Tuhan gitu. Waktu kami nyanyi untuk Tuhan, saya lupa lagu apa. Dia itu tangannya naik begini. Oma itu kan sudah berbaring. Namanya 90-an tahun, 90 tahun tangannya begini. Terus dia buka pintu sambil berbaring tuh, buka pintu, ketok-ketok gini tangannya. Loh, kenapa ya? Matanya agak tertutup gitu. Buka pintu, tangannya gini. Aduh, kenapa ini Oma nih, saya agak bingung. Saya nyanyi terus, Oma gitu kan. Buka pintu. Nyanyi berikutnya, terus dia agak tenang. Tuhan Yesus pintu, Oma. Tuhan Yesus adalah pintunya. Minta Tuhan Yesus bukakan pintu. Saya tuh menyahutnya begitu. Sambil terus bernyanyi, mendoakan Oma. Tapi terus Oma juga mengatakan, mana kursinya. Aduh, saya tambah bingung. Karena itu masih saya muda sekali, masih vikaris. Saya bingung. Aduh, kenapa nih Oma? Pertama ketok pintu, buka pintu. Kedua, mana kursinya? Setelah dia agak tenang, mana kursinya? Yang takut saya. Tapi saya ingat, Tuhan Yesus itu pintunya. Tapi saya tidak dapat kedudukan.
Saya bingung. Tidak ada tempat duduknya. Waktu kita membaca nats ini, khusus saya membaca nats ini, gitu, aku tahu nats firman Tuhan mengatakan, Ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat retak gigi apabila kamu melihat Abraham, Ishak, dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Tidak ada tempat gitu. Dan orang akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Kitanya sendiri nggak ada duduknya gitu, nggak ada tempat duduknya. Saya tidak bisa menjudge atau menghakimi umat tersebut, tetapi gambaran bahwa buka pintunya. Setelah kita baca nats ini atau mengkhotbahkannya berulang-ulang, saya terus teringat akan Oma itu. Setelah saya pelajari cerita-ceritanya, entah bagaimana mereka hidup dengan berbagai macam kuasa-kuasa gelap gitu ya. Suaminya dukun Bandung Cimahi gitu kata orang ya, dengernya gitu, agak susah juga gitu, ada segala macam kehidupan spiritualitasnya gitu. Bagaimana ini gitu. Tapi terus kita berdoa, minta tolong Tuhan, Tuhan tolong gitu ya. Engkau adalah pintunya, kasihani Oma ini Tuhan gitu kan. Oma minta dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kita duduk makan di meja perjamuan. Oma tidak pernah terlambat, minta dari Tuhan. Lalu kita berdoa jam 4, Oma meninggal dengan lebih tenang. Bu, tadi sebelum datang tuh buka pintu gitu kata anak-anaknya. Lalu tempat duduk itu tadi anak-anaknya juga mendengar, menyaksikan mana tempat duduknya. Ada banyak kehidupan yang membuat kita sedih. Mungkin itu cuma halusinasi atau bayangan-bayangan tentang banyak hal yang membuat kita frustasi, banyak membuat kita hampa, banyak hal yang membuat kita kecewa, bukan sukacita, bukan kebahagiaan. Jadi Tuhan sedikit saja kan orang yang diselamatkan? Kata Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Itu mau menunjuk tentang kami-kami aja kan yang selamat gitu. Enggak. Tapi kamu harus tahu, kamu harus berjuang. Karena sang keselamatan itu sudah datang. Boleh dilihatkan lagi slide yang ketiga. Nah, berjuanglah. Memang Yesus mengetuk pintu. Semula pintu itu tertutup. Dan Yesus mengetuk pintu. Di kata pintu itu yang diungkapkan di ayat yang ke-24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Siapa itu? Dia adalah Yesus yang orang nggak percaya sama dia. Ini siapa, pengajar biasa doang gitu kan. Dia kok bilang Tuhan, dia bukan Tuhan dan juru selamat, ya tokoh kontroversial. Dan berjuanglah. Sebab kepadamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Dan mau berkorban bagi dia. Paulus mengatakan itu. Kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk lawan kejahatan. Hadirkan syukur, damai, dan sukacita. Nah, next berikutnya, Ibu Bapak, kabar sukacita itu dapat dilihat dengan kata dari timur, barat, utara, dan selatan mereka duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jadi kata makan atau duduk makan ini mau menunjukkan tentang sesuatu yang bermakna. Bagaimana kita bisa makan, tetapi juga makan bersama-sama. Orang datang dari berbagai hal, yang diselamatkan itu bukan hanya kita, Israel, Yahudi, tetapi juga semua orang.
Lukas 3 mengatakan itu. Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Supaya semua dapat duduk makan bersama-sama dengan Dia. Jadi bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Berilah mereka makan. Berjuanglah untuk itu. Untuk nyatakan juga kabar sukacita tentang kerajaan Allah itu. Kabar selamat itu. Sehingga orang punya pengharapan dan sukacita. Karena hidup ini memang tidak mudah seperti tadi. Pintunya diketok-ketok, tidak dapat kedudukan, dan berbagai hal. Mungkin itu halusinasi, tetapi itu ekspresi juga dari kehidupan. Nah, tentang kabar sukacita, itu juga bermakna tentang persekutuan atau persekutuan keluarga atau bersatunya keluarga. Orang datang dari timur, barat, dan utara, dan selatan. Kita datang dalam suatu persekutuan, jaga persekutuan itu baik-baik. Next, ini hal yang mau kita kerjakan. Bagaimana kita berjuang menuju kepada kebaikan. Jadi bukan hanya dengar firman di kota-kota, di jalan-jalan kota kami. Yesus bilang seperti yang Bapak Damani katakan, Tuhan Yesus akan bahagia. Akan ada malaikat surga bersukacita kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi firman itu dilakukan. Bu, kami melakukan firman Allah. Saya suka banget dengar jemaat yang begitu. Ibu Sarah, dengan ini kami melakukan firman Allah. Bukankah hidup kami adalah melakukan firman Allah? Wah, itu hati saya suka banget. Senang banget gitu ya. Itu ini dengan ini Bu, kami melakukan firman Allah. Kami berbagi dengan pembantu. Kami tolong ini, kami beri ini, dan seterusnya. Itu Natal adalah pemberian. Berjuanglah untuk menuju kebaikan dengan menyatakan hidup dalam damai dan sukacita, dalam karis. Jadi sukacita itu grace ya, rahmat, kara bahasa aslinya, berasal dari karis yang adalah rahmat, anugerah. Sukacita itu karis gitu, rasa bahagia gitu ya. Sukacita yang luar biasa karena Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu atau kita gitu, pribadi kita. Roh Kudus bekerja dalam kita. Bukankah buah-buah roh adalah kasih, terus sukacita? Bagaimana kalau sukacita itu membuat orang merasa damai, anak-anak, cucu-cucu gitu. Dengar, lihat omanya bukan hanya senyum, tapi mengerjakan sesuatu gitu. Suami kita, istri kita, dengan kita bukan hanya senyum, ramah, tetapi kita juga membuktikan tentang makna karis itu ya, sukacita atau kebahagiaan, bahwa saya mau melakukan yang terbaik untukmu. Saya mau melakukan yang terbaik untuk anggota PKLU, yang terbaik untuk jemaat. Ayo berjuang itu. Menyatakan sukacita itu dengan makan dan jaga persekutuan. Simbol itu. Nah, berjuang menuju kebaikan. Yuk kita kalahkan egoisme kita gitu kan. Ego kita, merasa diri benar sendiri, itu tadi pertanyaan itu. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Maksudnya dia mau bilang, iyo sedikit. Cuma kita-kita Jo yang selamat gitu. Cuma ngana dengan kita yang selamat gitu kan? Bukan. Kamu dan keluargamu saja, bukan. Tetapi kamu, keluargamu, seisi keluargamu, keluarga besarmu, dan keluarga Allah, dan masyarakat di mana kita ada, bangsa di mana kita ada. Masyarakat, tetangga-tetangga kita. Jadi merasa benar sendiri ini, aduh menjengkelkan sekali. Hargai, mulai menghargai orang lain ya. Itu jalan sukacita, jalan damai. Akan ada banyak kesamaan-kesamaan, yaitu usaha-usaha kemanusiaan, usaha-usaha sosial, usaha-usaha keagamaan yang bisa kita lakukan. Mulai dari yang kecil. Terus berjuang menuju kebaikan. Jangan hanya pikirkan diri sendiri. Enggak boleh. Paulus bilang, semua baik, semua berguna, tetapi semua baik, ya oke. Tapi apakah itu berguna? Itu berarti harus mikir, tidak memikirkan diri sendiri. Enggak, aku maunya kayak gini. Itu makanya aku begitu gitu. Enggak gitu. Pikirkan juga orang lain. Oh ya, aku pikirkan dulu ya. Jangan-jangan aku salah ya gitu. Nah, ini bagus nih gitu.
Tadi malam saya bercakap-cakap dengan adik saya. Beda, saya gituin kan. Masalah keluarga dengan masalah pelayanan tuh beda. Jangan dicampur-campur, saya gituin kan. Kamu jangan campur-campuri, nggak boleh sama adik laki saya. Oh iya ya, saya pikirkan dulu ya, gitu ya. Saya pikirkan. Nanti saya pikirkan, nanti saya ngobrol lagi gitu. Iya ya, nanti deh saya pikirkan lagi. Nah ini kita sering melakukan banyak kesalahan, tapi sekali lagi belajar, membuka hati, membiasakan diri untuk jangan mikiri diri sendiri, sebodoh lah orang lain, nah apalah peduli, masa bodoh, nggak usah peduli lah. Yang pentingnya sudah itu terserah mereka, jangan ya. Nah ini berjuang, gitu ya. Bagaimana bukan hanya sukacitaku, sukacitamu, tetapi sukacita yang luar biasa karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Next. Lanjut kakak atau siapa yang hostnya bisa di next. Sukacita itu lanjut kakak. Sukacita itu adalah hidup dalam sumber sukacita. Siapa sumber sukacita itu? Bisa di next. Sumber sukacita itu adalah Yesus. Kita nggak akan bisa sukacita, gitu kan? Apalagi hadapi tantangan-tantangan yang berat, nyebelin banget gitu kan. Saya mau nyubit, tadi kan ada Oma itu kan bercanda doang. Sudah dicubit belum ya? Dicubit gitu kan. Banyak hal-hal yang membuat kita bete, males, boring, macam-macam dah gitu ya. Nah, kita harus minta anugerah besar, yaitu Dia, Yesus, sumber sukacita. Supaya kita boleh menyampaikan yang berat pun menjadi ringan. Dan sukacita juga itu tertransfer sukacitanya, jadi orang lain juga bangkit potensi positif-positifnya. Kreatif, tadi ada Ibu Silain yang, ya Ibu itu kreatif Bu, katanya gitu kan. Suka dekorasi, itu apaan bagus gitu. Nah, itu jangan-jangan Bapak Silain selalu meluaskan, Mak bagus ini Mak gitu, ini bagus, kamu pinter ya gitu kan. Oh saya juga suka ini, jadi semakin kreatif. Tapi kalau ini salah, itu salah, itu salah, ini salah, itu salah, nggak bagus, nggak jelek, lama-lama orang nggak mau melakukan apapun, mundur dia langsung. Ayo harus berjuang kita ya, cucu-cucu juga mari kita kerjakan yang begitu. Nah, menjaga persekutuan ini penting. Karena kita dipanggil untuk 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Nah, jaga persekutuan itu. Orang yang menjaga persekutuan adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kapan dia berkata-kata, kapan dia bertindak, kapan dia bersikap, kapan dia memutuskan sesuatu yang dia pikirkan, apakah ini berguna ya untuk yang lain atau tidak. Oke, slide-nya boleh ditutup. Saya bolehkah dibantu untuk refleksi 1-2 hal. Tetap berjuang di kabar sukacita dengan implementasi di kehidupan keseharian melalui makna duduk, makan, dan persekutuan keluarga. Apakah hanya sekedar melucu, senyum, sekedar hanya happy saja, happy di depan orang gitu kan? Apakah demikian? Apa pendapat Ibu Bapak? Jadi, apakah hanya sekedar implementasi dari duduk, makan, dan makna tentang persekutuan keluarga tadi ya? Apakah itu bisa sekedar cuma ya suka bagara begitu ya, lucu-lucu, jok-jok lucu gitu kan, sekedar senyum? Apakah itu? Apakah itu? Atau Ibu Bapak berpikir yang berbeda? Mari 1-2 orang. Boleh? Ibu Modi atau Bapak Yohanes boleh? Mari. Bapak Yohanes. Biasa kalau di meja makan itu yang kedengaran hanya sendok saja. Iya. Ya, kita bersyukur atas makanan yang ada. Jadi kita tidak ngobrol-ngobrol, tapi kita nikmati makanan itu dan bersyukur. Ya, oke, kita tidak ngobrol-ngobrol. Itu kebiasaan kita. Orang Belanda juga begitu, Opa. Pokoknya nggak boleh ngomong ya di meja makan ya gitu. Saya duduk di meja makan Pak almarhum Rudi Haspers sama Oma Teli Haspers. Saya keponak ya, masih
angkat cucu lah begitu. Terus mereka diam, makan, mulutnya juga tidak ngecap-ngecap, sendok garpu saja yang ambil tempe, ambil ikan, apa, terus makan. Nanti selesai makan baru ngobrol-ngobrol gitu ya. Tenang, menikmati semua, sukacita. Terima kasih Tuhan, kami boleh nikmati makan dengan budaya yang seperti ini. Nanti selesai makan baru boleh omong-omong. Ayo kembangkan budaya itu. Sekarang Bapak makan sekarang nih ya, Bapak Zoom pakai laptop, makan di kamarnya, Ibu makan di mana, di teras kah, atau di ruang tamu kah, atau di mana. Meja makannya cuma dihiasi taplak yang bagus, dibersih-bersihkan terus, tapi tidak pernah duduk sama-sama di situ. Ayo kita hadirkan sukacita sambil pandang wajah, senyum, makan, mungkin begitu. Terima kasih Tuhan, senang saya lihat, masih bisa lihat orang tua kita, lihat anak kita di sekitar meja makan. Ayo bagikan budaya itu ya, berjuang kerjakan itu. Mungkin seminggu sekali bisa, tidak tiap hari, tapi mulailah dengan seminggu sekali. Oke, yang lain. Di sini ada karunia. Mungkin Bapak Abraham Widodo, boleh? Apakah cukup dengan melucu, bercanda, sekedar senyum, Bapak? Itu andanya berjuang dalam sukacita. Mari, Pak Abraham. Belum terdengar. Ya, salah satu hal dalam sukacita. Ya. Tadi contoh antara ketika kita berkumpul sama. Ketika kita menghayati sukacita itu berasal dari Tuhan. Ya. Sehingga sukacita, ucapan syukur itu sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena kita selalu sukacita di dalam Tuhan. Banyak hal sukacita tidak berasal dari Tuhan. Itu aja, Bu. Iya, benar. Nah, ini yang mau dimaksudkan ya. Bagus nih temanya ya, Pak Rumayar. Berjuanglah untuk mendapatkan sukacita. Oh, ini apa ini gitu ya. Mari kita lakukan, harus berjerih juang ya untuk mengerjakannya. Di mana? Di sumber sukacita itu, aktu tinggal di dalam sukacita itu, dan baru kita dapat melakukannya, merasakannya, mentransferkannya gitu. Dan kita tahu itu datangnya alasan sukacita itu dari kasih Allah yang besar yang menyelamatkan kita, dari kasih Allah yang sayang kepada semua orang, bukan hanya diri kita. Dan demikian pada saat kita berinteraksi, kita juga jadi sayang mereka. Kalau dengan suami kita sering juga berbantah-bantahan, ngotot-ngototan, tapi lihat juga wajahnya lalu senyum gitu kan. Kamu adalah suami yang Tuhan beri, kamu adalah istri yang Tuhan beri, kamu adalah anak-anak, anak mantu yang Tuhan beri untuk kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Nah, itu sukacita itu mengalahkan rasa marah, rasa dendam, rasa jengkel dan segala sesuatu. Mengapa gitu kan? Dunia mengatakan bodoh gitu kan. Tapi kasih dari Allah itu mengalahkan segala-galanya. Mengampuni, banyak hal mengampuni, dan sukacita yang berasal dari Allah itulah yang mau kita nyatakan. Jadi berjuangnya adalah berjuang di dalam Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun aku untuk menghasilkan buah sukacita. Malaikat di sorga bersukacita, bernyanyi, dan gembala-gembala takut. Lalu kemudian, gembala-gembala bernyanyi, sukacita juga. Nah itu kita. Bagaimana? Jangan mau dibilang orang, kita takut sama oma itu, kita takut sama opa itu, tante itu, om itu, jangan, ya. Harus rangkul karena dunia ini berat sekarang ini. Harus peluk gitu ya. Harus ikat persekutuan yang baik supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tidak berada dalam tekanan yang menakutkan gitu ya, tapi dalam sukacita. Nah ini dia pada saat kita kita ketuk pintunya, Yesus buka, mari anak-anak makan, duduk makan bersama-sama dengan aku. Mari kita berbagi karena lauk itu hanya 2. Tetapi di meja ini ada 10 orang. Mari kita berbagi karena sayur ini hanya 1 mangkok.
Mungkin kita dapat menghabiskan satu mangkok itu sendiri, karena kita nggak mau makan nasi, kita nggak mau gemuk, dan seterusnya. Tapi orang lain juga perlu sayur. Mari menyatakan kabar sukacita. Mungkin mereka menerimanya dengan tertunduk, tidak ada senyum, mungkin juga tidak ada rasa terima kasih. Tapi mereka mengatakan, Tuhan, Engkau memang luar biasa. Aku berkekurangan, tapi Engkau mencukupkan lewat hadirnya orang ini. Dia nggak bisa bilang apa-apa, tapi dia berdialog dengan Tuhan. Mari berjuang untuk mendapatkan sukacita, dan bukan hanya dapat untuk diri sendiri, tapi nyatakan sukacita itu dengan persekutuan keluarga Nazaret, persekutuan keluarga Karunia, ya bersyukur ya hari ini ya, dan persekutuan masyarakat di mana kita ada. Ayo latihan untuk cucu-cucu, untuk anak-anak mantu, untuk oma, opa kita, untuk ibu, bapak, dan semua orang-orang yang Tuhan tempatkan di perjalanan hidup kita. Saya senang karena juga mengalami, di sini ada Ibu Hilda ya, Ibu Hilda Unu. Saya selalu menandai Ibu ramah, lembut, baik, selalu ada solusi. Ayo kita kerjakan saja apa yang bisa kita lakukan. Mengapa? Karena kasih Allah tinggal di dalam kita. Jawaban itu seperti yang dikatakan Pak Damanik dan Pak Abraham, bahwa hanya karena melakukan firman Allah, respon dari kasih Allah yang tinggal di dalam kita, dan kita mengekspresikannya sebagai syukur. Selamat memasuki Minggu Advent kedua, selamat menyongsong Natal, Tuhan Yesus sayang. Amin. Persembahan puji-pujian dari PKLU Karunia sebelum kita masuk doa syafaat ya. Oh, ada puji-pujian. Sabar sebentar. Ada puji-pujian respon terhadap firman, setelah itu vokal grup dari Karunia. Silakan. Dalam kata dan
marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang beribadah. Terima kasih, penuh syukur dan sukacita untuk keselamatan yang Tuhan beri bagi kami semua, bagi seluruh pengurus dan anggota PKLU, GPIB Jemaat Nazaret, dan kali ini ada bersama dengan GPIB Jemaat Karunia. Kami dapat melewati semuanya karena pemeliharaan dan tuntunan kasih besar, kasih yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk menemui dan mengalami suasana Advent di Minggu Advent, suasana menjelang Natal dan peristiwa Natal dalam pengharapan kami kepada Kristus, Juru Selamat kami, jalan kebenaran dan pintu. Kami ucap syukur kepadamu, Tuhan mendorong kami, menggugah hati kami semua untuk membuka diri kami, melakukan akan apa yang Tuhan kehendaki sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Kami ucap syukur penyelenggaraan ibadah saat ini boleh terselenggara dengan indah, penuh puji-pujian terima kasih, dengan koordinasi yang sangat baik, dan Tuhan telah memberkati pengurus, termasuk Ibu Palar dan sekalian teman-teman sebagai tim penyelenggaranya dan pengurus PKLU. Terima kasih untuk ibadah-ibadah rutin yang dilaksanakan dan sampai di akhir tahun ini. Semua terjadi karena rahmat dan tuntunan Bapa. Kami datang dan berdoa bagi ibu bapa, oma opa, cucu-cucu kami, apapun keadaan yang kami alami, harapan-harapan kami, usaha-usaha kami, keseharian, kekuatan fisik kami, jiwa kami, dan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan perenungan dalam hidup. Kami percaya ada Roh Kudus yang terus memberikan kami sukacita dalam pengharapan karena Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Satu-satunya alasan kami bersukacita adalah Yesus, Engkau menjadi penolong kami. Engkau keselamatan kami. Terpujilah Allah yang pelihara hidup kami sekarang dan selamanya. Kami doakan ibu-ibu bapak yang sakit, yang mengalami banyak pergumulan batiniah, mungkin duka cita. Kami berdoa supaya mereka dekat dengan Tuhan dan mengalami jamahan kasih Tuhan. Lalu ada damai dan penuh syukur, terus bergantung pada Kristus. Terima kasih, kami doakan Jemaat Nazaret dalam proses renovasi atau pembangunan gedung gereja yang sementara dikerjakan. Tuhan mencukupkan segalanya. Gereja itu menjadi rumah yang mencatat pertumbuhan kehidupan rohani. Dari anggota PKLU di masa mereka muda sampai mereka tua, Tuhan ada di dalamnya, membuat mereka semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Ibu Bapak yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang bulan Desember. Terpujilah Tuhan Yesus. Dengan penambahan usia, kami semakin mau mewartakan tentang berjuang, jerih lelah yang tidak akan pernah sia-sia untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah namamu. Ini doa syukur kami, bangsa dan negara, keluarga kami, gereja, hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, dan pendeta, pegawai kantor, dan semua yang ada melayani Tuhan di sini, termasuk host dan multimedianya. Tuhan, terima kasih. Kami boleh beribadah dalam persekutuan bersama. Kami yakini Yesus ada bagi kami, menabur sukacita di hati. Terpujilah namamu Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang kita akan mendengarkan puji-pujian, kesaksian pujian dari PKLU Sektor 9. Kita akan masuk dalam persembahan syukur oleh Ibu Tina Rumayar. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat ayat Alkitab dari Mazmur 37 ayatnya yang kelima dan yang keenam. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
Kita menyanyi dari Gita Bakti 84, baik pertama sebelum memberi dan baik kedua sesudah memberi persembahan. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika memungkinkan mari kita berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan berkat-Mu yang kami alami sampai menjelang akhir tahun ini dengan penuh sukacita. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terimalah persembahan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ini, Bapa, dan berkatilah kiranya agar boleh berguna untuk pelayanan kasih. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari PKLU Sektor 1. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga teduh. Ayah Bunda mesra dan kudus, anak hidup tenang, anak hidup
Shalom. Shalom. Warta Pelkat PKLU Jemaat Nasaret 4 Desember tahun 2021. Pertama, ibadah awal tahun 2022 dilaksanakan minggu kedua bulan Januari tahun 2022. 2. Paduan suara libur sampai bulan Januari tahun 2022. Pengurus mengucapkan kepada Ibu Pendeta Sarah Tahitu Hengkesa, kepada Paduan Suara PKLU GPIB Karunia, kepada Paduan Suara dari sektor-sektor 1, 2, 3, 6, 7, 9, dan 10, kepada tim multimedia, dan kepada warga PKLU Jemaat GPIB Karunia dan Jemaat GPIB Nasaret. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Berita warta dari panitia Natal. Dalam rangka merayakan Natal Jemaat Nasaret, panitia mengadakan lomba foto PKLU di pohon Natal. Foto terakhir diterima pada tanggal 20 Desember tahun 2021. Demikian warta PKLU. Tuhan Yesus memberkati. Dapat berdiri bila memungkinkan, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan, sebab Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.